sore kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih lagi katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Akhirnya kita bisa beribadah bersama di tempat ini. Mari siapkan hati, berikan yang terbaik. Naikkan pujian syukur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada begitu banyak alasan untuk kita bersyukur pada Tuhan. Dan mari pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa, bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur, haleluya, buat kasih setiamu di
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat suaramu. Bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sekali lagi angkat suaramu, katakan ku bersyukur. Oh, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bagi berdiri bersama umat Tuhan. Arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Naikkan sembahmu. Bersyukur. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. kasih Haleluya. Kiralala masih kiralala namu. Kiralala masih kiralala masih. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan. Di tempat maha tinggi, terima Kau curahkan kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. 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 Iralala masyikiralalalamu. Yesus.
Hanya Kau pengharapan buat kami Tuhan. Hanya Kau gunung batu kami Tuhan. Hanya Engkau kubu pertahanan di hidup kami Yesus. Berjalan bersamamu kami gak akan gentar Tuhan. Berjalan bersamamu kami percaya ada jaminan, kekuatan, perlindungan. Bahkan semua yang baik Tuhan nyatakan di hidup kami Bapa. Kau izinkan kami menikmati seluruh janji-Mu digenapi buat kami. Seluruh janji-Mu digenapi buat kami Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian ini, katakan. Aku punya, dengan iman, dengan percaya. Menggenapi. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Sekali lagi jemaat Tuhan saja angkat suaramu dengan percaya, dengan iman. Aku punya. Amen. Kau mengenapi semua yang Kau janjikan buat kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima, katakan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan yang teramat baik, yang setia,
yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami berharap hanya kepadamu Tuhan yang besar. Bertahta atas pujian kami Tuhan. Bahkan hadir setiap langkah dan kehidupan kami. Karena kami meminta dan kami memintanya sekali lagi di dalam nama Yesus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Saat kita percaya kita sudah terima, amin. Saat kita percaya kita sudah apa? Saat kita percaya kita menerima, amin. Saudara percaya? Saudara pasti menerima apa yang kau minta, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Berikan tos, berikan salam, berikan lambaian tangan, katakan hai shalom, apa kabar semuanya. Kita menikmati hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, ya, amin. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah, ya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, ya yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolong, amin, yang beri hidup. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Sekali lagi, kau yang percaya Tuhan. Sekali lagi, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, perbuatanmu, kau penyelamat hidup. kasihmu tiada tara. Bertata Lagi katakan, ya, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal dan mulia. masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. kasihmu tiada tara. Bertata Jemaat Tuhan, katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. junjung kasih anugerahmu, masyurlah perbuatanmu, kasihmu tiada tara. Agunglah perbuatanmu, Mujizat telah terjadi. junjung Kasih kasih anugerahmu, kau teguh dan mulia. masyurlah Perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. kasihmu tiada tara. Bertata Sekali lagi, Raja, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. junjung kasih
anugerahmu. Engkau teguh dan Maju, mulia. asuhlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada lagi. Kasihmu tiada tara, kasihmu tiada tara. Bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Saya percaya sorak-sorai kita menyenangkan hati Tuhan, amin. Bawa dengan hati pun setiap pujian bagi Allah kita. Karena kau mengalami Tuhan secara pribadi, amin. 4 bulan kita gak ketemu, 4 bulan kita gak ibadah. Hari ini adalah hari dimana kita boleh beribadah dan memuji nama Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita dong, haleluya. Serukan nama Tuhan. Glory. Ya. Amin. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. Muliakan dia, tinggikan dia. Sebab dia Tuhan yang maha besar. Haleluya. Jemaat Tuhan katakan. Ya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, Perkasa mulia. amin. Yesus nama Sekali di lagi. atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Amin. Kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Setiap saat, setiap waktu di hidup kami Bapa. Tuhan, kesetiaan-Mu terbukti Bapa. Bahkan di saat seringkali kami gagal untuk setia. Engkau Tuhan gak pernah gagal dalam setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Silakan duduk cuma Tuhan.
bersyukur Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku, amin Tuhan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat bagi kami Tuhan, dan Kau dekat. Amin Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Cuma Tuhan katakan sungguh besar, sungguh besar. Tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari musik saja mainkan pujian ini. Sebelum kita terima firman Tuhan, mari masing-masing setiap kita berdoa. Masing-masing setiap kita meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan hatimu, apa yang menjadi doamu, harapanmu. Bawa kepada Tuhan dan percaya bahwa rencananya terbaik buat kita dan janjinya pasti digenapi buat kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap pribadi Tuhan. Kami bawa keluarga kami Tuhan. Kami bawa pekerjaan kami. Kami bawa gereja kami. Bahkan bangsa dan negara kami kepadamu Tuhan. Yang terbaik yang kami harapkan dari Tuhan. Yang terbaik yang pasti terjadi
sesuai dalam rencanamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Ajarkan kami mengerti bahwa rencanamu selalu yang terbaik Bapa. Bahwa yang kau pikirkan tentang kami adalah selalu yang terbaik Yesus. Bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan yang damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan Tuhan. Amin Yesus, kami percaya. Mari nyanyikan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari bangkit berdiri bersama. Sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu bagiku. Yes, makasih Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh besar. Kita berdoa. Kalau kami boleh menghirup udara pagi yang indah ini, kami percaya Engkau memberikan kesempatan harapan dunia baru bagi kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Dan oleh karena itu Bapa, kami bersimpuh di hadirat-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman-Mu sebagai petunjuk hidup kami. Kami buka hati kami seluasnya. Biarlah roh Tuhan bekerja dan menorehkan firman itu di lubuk hati kami paling dalam. Utamanya boleh kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna belah hikmat kesehatan, supaya apa yang kami sampaikan selaras dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, memohon dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi semuanya, shalom. Saya bersyukur hari ini 4 bulan ya tidak beribadah. 4 bulan saya tidak bertemu dengan Pastor Paulus. Saya lihat badannya makin kurus, bagus. Tema kita hari ini adalah bersinar walau di pojokan. Sekali lagi ya, bersinar namun di pojokan. Walau di pojokan. Kita buka Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sekali lagi kita buka Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sudah dapat semua ya, sudah bisa dilihat ya di sini. Bersinar walau di pojokan. Mari kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sekali lagi,
Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara-saudara, ini perkataan Paulus. Bukan karena gembala sidang di sini namanya Paulus juga. Tapi hari ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang rahasia hidup Paulus. Kita tahu Paulus adalah seorang rasul bagi non-Yahudi. Padahal dia sendiri Yahudi ya. Dia adalah orang Yahudi cerdas, sekali lagi orang Yahudi cerdas yang berasal dari Tarsus, dihidup di 3 budaya. Dia orang Yahudi tapi warga negara Romawi dan tinggal di Tarsus dalam budaya Yunani. Jadi dia bisa semua tuh, Yahudi, Romawi, Yunani. Kita tahu Paulus adalah seorang penganiaya. Hidupnya jauh dari Tuhan, lalu kemudian dia bertemu dengan Tuhan. Ada satu peristiwa penting yang namanya Teofania. Teofania adalah pertemuan dengan Tuhan. Ketika dia berjalan untuk merusak, menghancurkan kehidupan orang-orang Kristen pertama di Damsyik, di Antioquia, tiba-tiba dibutakan matanya oleh Tuhan. Orangnya pintar, sehingga dia tahu persis bahwa ketika dia buta, disitulah kasih karunia Allah dinyatakan. Dia yang tadinya berpikir bahwa kalau melakukan hal-hal baik untuk Tuhan diselamatkan, dia tahu persis bahwa ternyata keselamatan itu datang dari kasih karunia. Kalau dia melakukan hal-hal yang negatif, lalu mengatakan bahwa dia pasti dibenarkan karena dia membunuh, dia menangkapi orang-orang Kristen, tiba-tiba matanya buta, dia tahu persis bahwa Tuhannya orang Kristen itu besar. Kalau mau dibuat mati, mati saat itu. Kecerdasannya langsung bergerak ya. Dia langsung bergerak. Dia langsung ingat bahwa Tuhan, kalau Tuhan mau menghancurkan saya, kan dia bertanya, siapakah engkau? Lalu dikatakan, akulah Kristus Yesus yang kau aniaya. Ya. Di situ dia berubah. Terjadi metanoia. Tahu metanoia ya? Metanoia itu pertobatan total, berbalik menuju satu arah. Kalau metanoia berarti kita berbalik dan bergerak menuju ke satu arah. Dan tidak mungkin balik kembali. Itu namanya metanoia. Tobat total menuju satu arah mana? Tuhan sang sumber kasih karunia. Kalau Yesus jahat betul, mati Paulus di situ. Karena Paulus itu mau membunuhi murid-murid Kristus pertama. Tapi justru Kristus memberikan kesempatan kedua kepada Paulus. Dan Paulus sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan itu. Dan dia menjadi rasul yang luar biasa. Dan pada saat dia berada di Yerusalem. Ini masuk mulai ke Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Di situ dia ditangkap. Dia ditangkap. Dan kemudian penguasa di Yerusalem memindahkan dia. Kalau di penjara dikatakan diterbangkan ya. Kalau ada yang pernah masuk penjara tuh diterbangkan. Di Rutan Salemba diterbangkan ke Tangerang. Diterbangkan ke Nusa Kambangan. Dia diterbangkan ke Kaisarea. Di Kaisarea ada Felix. Dan di situ dia diadili. Orang-orang Yahudi, imam-imam, ahli-ahli Taurat berdiri di pengadilan. Dan mencerca dia, berteriak-teriak untuk memojokkan dia. Tapi Paulus dengan tenang katakan apa? Inilah rahasia hidupku. Aku senantiasa hidup dengan apa? Hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dia tidak takut. Orang yang punya iman tidak pernah takut. Nuraninya murni di hadapan Allah dan manusia. Di sini yang saya mau bahas. Yang pertama adalah kalimat yang mesti kita perhatikan. Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Kata yang menjadi perhatian kita adalah apa? Senantiasa. Sama-sama bilang senantiasa. Gak ada tuh iman kita on off.
Kalau orang percaya Kristus dengan sungguh-sungguh, imannya tidak on off. Di situ dikatakan apa? Senantiasa. Kalau orang udah bertobat, ya, dia akan hidup dalam identitas Kristianinya. Di dalam apa? Kesetiaan, ketaatan, dan konsistensi. Sama-sama bilang konsistensi. 1, 2, 3. Konsistensi. Kelemahan kita orang-orang Kristen tuh seringkali tidak konsisten. Kita dihantam badai. Kita dihantam cobaan. Kita jatuh. Bapak-bapak muda sering jatuh. Apalagi kalau ada yang manis-manis. Jatuh. Temu mantan, jatuh. Mantan itu kayak HP di silent. Suaranya nggak ada tapi getarannya terasa. Ini berat nih kayak begini nih. Ibu-ibu juga begitu. Ya tapi suami gue gak mau denger gue. Mendingan cari berondong. Berondong mau tuh dengerin. Ujungnya rumah tangga rusak. Gak konsisten. Padahal ketika kita dipersatukan Tuhan, pendeta bilang apa? Suka duka sakit maupun sehat, kalian harus bersatu sampai maut memisahkan kita. Tapi yang konsisten siapa? Kita yang gak konsisten. Ketika firman Tuhan katakan kebenaran, keadilan, biarlah bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bikin skripsi aja, nyontek. Rambunya udah ada. Tapi kita tidak apa? Konsisten. Paulus di sini katakan apa? Aku senantiasa. Saya mau katakan teman-teman. Saya panggil teman-teman aja ya. Usia boleh beda jauh tapi penampilan beda tipis. Kita beda tipis. Konsisten. Anda dihantam kiri, Anda dihantam kanan, sikut sana, sikut sini. Tetap memandang wajah Tuhan. Mazmur 16 ayat 8 katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri sebelah kananku dan aku tidak goyah. Senantiasa. Daud juga pakai kata senantiasa. Tapi kita mengalami penganiayaan. Tuhan Yesus bilang apa dalam Matius 5 ayat 10? Orang yang dianiaya karena kebenaran, mereka yang akan memiliki kerajaan sorga. Jangan pernah menyerah karena aniaya. Jangan pernah menyerah karena kamu dipojokkan orang. Ada 1000 orang yang mau menjatuhkan kamu. Ada satu tangan Tuhan yang membuat kamu naik. Kepala bukan ekor. Percaya saya. Apa yang Tuhan buat itu selalu baik adanya. Persoalannya kita seringkali melihat hidup ini secara fragmentaris. Secara sporadis. Keping demi keping. Kita lupa bahwa kita itu sering terbentur sana sini. Terbentur ke sana. Terbentur ke sini. Tapi terbentur. Tuhan mau membentuk kita. Amin. Sama-sama bilang. Terbentur. Terbentuk. 1, 2, 3. Terbentuk. Kurang 1 ya. Iya. Pengennya cepet-cepet dibentuk kayak kita ya. Coba sekali lagi. Keras ya. Semangat ya. Semangat. Yang cewek-cewek juga semangat. Biar tadi malam kurang bagus malam minggunya ya. Gak apa-apa. Tetap semangat. Biar diputusin pacar jangan takut. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Kalaupun sekarang jomblo itu single tapi elegan. Ya. Percaya ya. Yuk sama-sama. Terbentuk.
terbentur, 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 terbentuk. Sama-sama terbentur, 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 terbentuk. Seringkali Tuhan mau proses kita. Kayak Paulus ini ditangkap, ini pernyataannya depan pengadilan dalam keadaan sudah ditangkap selama 2 tahun ini. Tapi dengan gagahnya dia bilang apa? Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Kata penting yang pertama apa? Senantiasa. Yang kedua, hati nurani yang murni. Nurani yang murni ini penting. Karena nurani ini berasal daripada Tuhan. Apa itu nurani? Nurani adalah etika, moralitas yang membuat kita selalu menyadari hal-hal yang berkenan yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nurani, dengan etika, dengan moralitas, maka Tuhan tidak berkenan. Itu yang ngatur kita, namanya apa? Nurani. Nurani itu ada di dalam hati kita yang paling dalam. Nurani itu yang membuat kita selalu berpaut kepada Tuhan. Nurani itu yang mengatur kita, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Nurani itu pasti peka terhadap suara Tuhan. Jadi kata yang kedua adalah apa yang penting? Nurani yang murni. Konsistensi harus diiringi dengan apa? Nurani yang murni. Saudara-saudara, dagang yang benar. Anda bergereja yang benar. Ya tapi saudara seiman saya suka menyakiti hati saya. Walaupun saudara kita seiman ini menyakiti hati kita, tapi kita tidak boleh berhenti bersekutu dengan Tuhan. Karena urusan kita bukan karena omongan orang. Sekalipun itu saudara seiman kita, urusan kita adalah dengan Tuhan. Gak usah heran, di gereja juga banyak orang-orang dengan nurani yang tidak murni. Banyak rasul, raja usul. Di gereja kalau ngomong usulnya banyak banget, tapi apa? Bacotnya maksimal, tapi implementasinya minimalis. Kalau ngomong tang menghakimi orang luar biasa, tapi tutup kupingmu, nuranimu tujukan kepada Tuhan. Biarpun dalam pelayanan kita dihantam sana sini oleh orang-orang terdekat sekalipun, tapi yakinkan diri bahwa kita berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Selain rasul di gereja banyak juga orang Farisi. Apa itu Farisi? Fasih mengkritisi. Kita jalan salah aja, lihat tuh jalannya kayak Pragawati. Mana hak tinggi lagi 12 cm. Padahal semampai semeter tidak sampai. Terus banyak orang ngomong. Rambutnya dicat, mengkilat. Kayak Mama Naruto. Gitu banyak ngomong. Banyak ngomong kayak gitu. Omongan orang banyak di gereja. Kita cari uang sampai malam, sampai rumah. Lihat tuh, di simpenan. Bukan di bank tapi di rumah kontrakan. Terus aja orang ngomongin kita. Gak apa-apa. Kita mengkalibrasi diri kita aja dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalibrasi tahu nggak? Ngukur apakah benar kita udah sesuai berlaku, bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Kalibrasi itu namanya. Jadi murnikan nurani. Jalan aja terus-terus, lurus-lurus aja jalan. Bergerak, cari yang baru dalam hidup kita, belajar, berubah. Mungkin kita juga menghadapi situasi sulit. Mungkin kita air mata kita keluar juga. Tapi saya mau katakan, kalau kita punya nurani yang murni, konsisten untuk hidup benar di hadapan Tuhan, air mata kita Tuhan akan ubahkan menjadi air mata kebahagiaan. Amin.
Terus terang saya iri ya dengan Pastor Paulus ya. Iri saya. Diberkati betul hidupnya. Sekarang ada cucu lagi ya Pastor Paulus ya. Dapat baru lagi. Keluarga besarnya berbahagia. Mungkin Pastor Paulus juga sama menghadapi situasi sulit seperti Paulus yang dihadapi Paulus. Mungkin dipojokkan, mungkin diadili, mungkin dihakimi, mungkin dikata-katai. Tapi kita bisa melihat bagaimana orang benar itu menjadi diberkati kalau dia sungguh-sungguh terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mazmur 37 ayat 25 katakan begini. Dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah kulihat anak cucu orang benar berjalan meminta-minta roti. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, luar biasa. Gak pernah. Yang penting kitanya mau konsisten, nurani kita murni, iman kita kokoh, sering baca firman, lalu hidupi firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang ketiga, di ayat ini. Apa hal penting lainnya? Satu, senantiasa. Yang kedua apa? Nurani yang murni. Yang ketiga, di hadapan Allah dan manusia. Ini penting nih. Di hadapan Allah dan manusia. Apa maksudnya ini? Gak munafik. Kadang-kadang kita di hadapan manusia itu baiknya luar biasa. Tapi di hadapan Tuhan, ya, karena kita nggak tahu Tuhan itu ada apa enggak. Kadang-kadang ya kita nggak bisa lihat fisiknya. Kita lupa bahwa rohnya ada dalam diri kita. Aliran darah kita itu adalah aliran darahnya Tuhan. Roh Kudus bekerja. Mestinya kita tutup hati kita dari hal-hal yang negatif. Supaya roh itu bisa menguasai hati kita. Vibrasi diri kita positif. Kita punya personal branding yang baik. Identitas Kristiani kita kuat. Sehingga kita bisa hidup sama baiknya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kadang-kadang orang di hadapan Tuhan baik benar. Ibadah sampai nangis-nangis. Bulu mata palsu sampai ceprek copot. Kita pegang dada kita. Tuh, kayak ada yang polisi, kayak polisi angkat tangan, stop. Ada lagi yang kayak lagi ditodong. Tapi begitu keluar, luar biasa. Minum lagi. Sekalipun nggak ada bahu untuk mensandar, masih ada intisari buat diminum. Tahu intisari? Minum. Di hadapan Tuhan luar biasa. Pemuji Tuhan. Tapi di hadapan manusia kejamnya bukan main. Sama istri aja kejam bener. Kalau mau yang di luar, manis betul. Aku bukan babi. Dan aku tidak buta. Tapi cinta kamu, aku ke kamu membabi buta. Luar biasa. Ya kalau udah ngomongnya luar biasa, pintar betul kalau ngomong. Kalau udah dugem malam-malam ya di Monggomas atau di mana, dahsyat. Ketemu yang manis-manis, tong kosong nyaring bunyinya. Bolehkah aku mengisi hati kamu? Macam-macam. Ngemil apa yang paling enak? Memiliki kamu seutuhnya. Luar biasa kalau udah ngomong. Tapi kalau sama istri, kamu ini dulu galian singset, sekarang galian gorong-gorong. Ini repot ini. Sering. Di hadapan Tuhan manis, tapi di hadapan manusia, dimulai dari keluarganya aja, udah gak bisa jadi imam dia. Yang perempuan juga begitu, terus aja. Wah, ada restoran enak Pak. Endolita Barbara. Berang-berang makan kawat, berangkat. Luar biasa. Dia gak tahu bapaknya udah susah betul. Cari duit susah.
banyak bapak yang sekarang keluar rumah hanya untuk menghapus air matanya karena nggak tahu mau dapat duit dari mana lagi. Mestinya istri-istri yang baik tuh biar nggak punya duit, tapi kalau bapak mau keluar, sarangeo pak, ya. Begitu dia keluar, sabareo. Percaya dong bahwa hal-hal berat yang kita hadapi pasti akan selesai kalau kita berdoa. Karena doa itu mengubah keadaan. Karena doa itu menghadirkan keajaiban. Karena doa itu memberikan kekuatan baru bagi kita. Amin. Doa yuk sama-sama. Pak, Mah, kita lagi susah banget. Yuk kita tersudut, kita bersujud. Jadi iman kita tuh jelas. Kita di hadapan Tuhan ibadah ritual kayak gini, tapi ibadah aktual kita juga terhadap sesama itu kita juga bisa mencerminkan kasih sayang Tuhan. Sehingga dengan siapapun kita berinteraksi dengannya, mereka lihat bahwa luar biasa Tuhan itu baik lewat dia. Jadi kalau saudara terpojok, kalau saudara sedang menghadapi situasi sulit, saya mau katakan, tetap yang pertama memiliki nurani yang murni. Dan lakukan itu secara apa? Konsisten. Di hadapan siapa? Allah dan manusia. Mungkin berat buat kita. Mungkin kita mesti berkompromi. Tapi saat ini saya katakan, Anda dan saya harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang bukan menjadi prioritas dalam hidup kita. Sekalipun susah, kita percaya Tuhan sedang menuliskan satu kalimat penting. Apa itu kalimat penting di dalam hati kita? Happy ending. Sama-sama bilang happy ending. 1, 2, 3. Happy ending. Jangan lihat persoalan demi persoalan sepotong-sepotong. Lihat cara Tuhan sedang membentuk hidup dan kehidupan kita yang lebih baik lagi. Yang kedua, di hadapan Allah dan manusia ini berarti kita harus apa? Bertindak. Benar gak? Ini bukan cuma soal iman. Kalau kita lihat Paulus berlayar dari Turki sampai Yunani balik lagi ke Turki. Saya pernah naik kapal sama istri saya dari Turki ke Yunani. Di situ tuh lewat kereta, ada lewat Patmos dan yang lain-lain. Anda mesti tahu. Ombaknya itu setinggi-tinggi rumah ya, setinggi-tinggi bangunan ini. Tinggi benar, kapal yang gede yang 2000 orang itu bisa ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Saya pikir Paulus ini dengan kapal yang kecil pastinya, kayu pastinya, tapi dia bisa lewati secara luar biasa mengabarkan Injil. Dia bergerak. Orang yang punya nurani murni itu pasti akan bersaksi untuk Tuhan. Amin. Dan bagaimana kita bisa terus bergerak untuk Tuhan. Mari kita buka 1 Timotius 4 ayat 10. Coba lihat bagaimana orang beriman bergerak di lapangan dan menjadi berkat. Saya akan berikan beberapa kata kunci ya. Pertama tadi kata kuncinya apa? Senantiasa. Yang kedua kata kunci yang kedua apa? Nurani yang murni. Kata kunci yang ketiga apa? Di hadapan Allah dan manusia. Nah sekarang bagaimana mengimplementasikannya? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bagaimana rumus supaya Anda berhasil? Yang pertama. Coba jawab apa yang pertama? Berjerih payah dan apa? Berjuang. Anda gak bisa tidur-tiduran di rumah terus harapin berkat Tuhan datang dengan tidur-tiduran. Gak bisa. Anda mesti apa? Bergerak. Ketika orang lain tidur, Anda sudah bangun.
Ketika orang lain bangun, Anda sudah berlari. Ketika orang lain main-main, Anda bekerja keras. Ketika mereka mulai bekerja keras, Anda sedang menikmati keberhasilan oleh karena kemurahan Tuhan. Anda mesti keluar dari zona nyaman. Anda mesti berpeluh. Anda mesti berjuang. Anda nggak bisa diam di tempat. Anda mesti terus berusaha. Karena antara mimpi dengan keberhasilan ada satu kata di tengahnya, namanya apa? Kerja keras. Mesti kerja keras. Jangan pernah menyerah. Putusin pacar aja, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Mantan sedih penghulu, beta masih kesepian. Waduh kasihan. Kasihan bener. Anda mesti kerja keras. Orang Kristen itu gak ada yang gak kerja keras. Yesus itu kerja keras gak? Kerja keras sampai mati di kayu salib. Paulus kerja keras gak? Kerja keras sampai digebukin habis-habisan. Petrus kerja keras gak? Kerja keras sampai mati, disalibnya terbalik. Kalau Anda punya iman, iman itu bersisi ganda dengan kerja keras. Yang kedua, kata penting yang kedua apa? Di dalam ayat ini, setelah kerja keras, berpengharapan. Tetap berpengharapan, karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Jangan kecil hati ya. Orang tua gue bercerai, gue pasti bercerai. Enggak, kawin aja. Dalam Tuhan. Kamu akan dipersatukan sampai maut memisahkan kita. Berpengharapan. Ini sekarang lagi susah banget. Keluarga kami mau makan apa? Duduk, diam, berdoa, bersahati, bersenergi. Dan tetap berpengharapan. Kalau Anda sekarang lagi susah nih, saya nggak tahu ya mata saudara seperti apa, mulut saudara seperti apa karena tertutup ya, mimik saudara saya nggak bisa lihat. Tapi saya percaya nggak semua orang di sini datang dengan hati yang bersuka cita luar biasa. Mungkin ada juga yang lagi menghadapi pergumulan hidup, benar gak? Boleh saya ingatkan dari mimbar ini, tetaplah berpengharapan. Coba kita buka Ibrani 4 ayat 16. Yuk kita buka. Kita baca keras ya. 3, 2, 1 ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadapi tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jangan pernah menyerah, tetaplah berpengharapan, ada rahmat, ada kasih karunia, ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah kekurangan persediaan kasih karunia. Kalau kita sekali gagal, bukan berarti hidup kita gagal seluruhnya. Tetaplah berharap, tetaplah percaya, maka Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Apa yang Tuhan buat selalu baik adanya. Kalau Anda sedang mengalami pergumulan hari ini, coba sama-sama katakan, masih ada Tuhan. 1, 2, 3, masih ada Tuhan. Sekali lagi yuk, lebih keras lagi yuk, taruh tangannya di dada yuk, bilang masih ada Tuhan. Lebih keras lagi, masih ada Tuhan.
Dan yang terakhir, tadi lagunya Pak Beni nih. Percaya. Genggam betul janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Percaya. Anda mesti percaya. Sekalipun kamu tidak melihat Tuhan, percaya. Percaya betul. Kita buka yuk 1 Petrus 1 ayat 6, 7, 8, 9. Coba lihat. Bagaimana Petrus memuji sekali lagi ya. Memuji murid-murid Kristus ketika mereka menghadapi situasi sangat sulit di Roma. Tapi mereka sangat percaya kepada kuasa Tuhan. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Sebab mana itu? 1 Petrus 1, 6, 7, 8, 9. Yuk mari kita baca. Kalau kita menghadapi persoalan hidup. Paulus diadili tapi Paulus tetap menasehati Timotius untuk berjerih lelah, berjuang, berpengharapan, percaya, jadilah berkat. Jangan engkau direndahkan karena engkau muda. Tapi jadilah 1 Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan di dalam kasih, di dalam tindakan, di dalam perkataan, di dalam kesetiaan, di dalam kesucian. Tetap melayani Tuhan. Sekalipun di penjara, Paulus tetap menjadi berkat. Demikian juga Petrus. Yuk kita lihat 3, 2, 1. Ya, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7. Maksud semuanya itu adalah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu. Kalau kalian lagi dicobai, lagi menghadapi tantangan cobaan, tekanan yang bertubi-tubi, ingat baik, kalau Tuhan izinkan, Tuhan sedang memurnikan iman. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada apa? Emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan apa? Api. Sehingga kamu memperoleh apa nantinya? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, kalaupun kita mati, kita tahu akan kemana. Kalaupun kita mati, kita tahu siapa yang akan menyambut kita. Kalau kita mati, kita tahu kita akan makan bersama dengan Tuhan. 8, yuk 8. 3, 2, 1. Ini pengharapan dan percaya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun apa? Kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang berkat tidak terkatakan. Petrus menasihati kita tetap bersukacita dalam pencobaan. Terakhir. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Orang Kristen keunggulannya satu, kepastian akan keselamatan. Kalau orang lain bikin baik supaya dapat pahala, supaya selamat, betul kan? Kalau kita oleh karena pengorbanan Kristus, kita telah diselamatkan. Dan oleh karena itu hidup kita penuh dengan syukur sebagai ungkapan kebaikan kepada Tuhan dan sesama, karena Tuhan lebih dulu berbuat baik kepada kita. Bukan pahala yang kita cari, tapi kita berbuat baik karena kita lebih dulu mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Balik lagi yuk di 1 Timotius 4 ayat 10. Jadi dalam implementasi kita sebagai orang Kristen, yuk sarikan lagi sebelum berakhir. 1 apa tadi? Berjerih dan berjuang. Yang kedua apa? Berpengharapan. Yang ketiga percaya. Sekarang kita gabung ya dari awal sampai akhir tadi. Kisah Para Rasul 24 ayat 16 dan 1 Timotius 4 ayat 10. Kita gabung. Yang pertama tadi apa? Senantiasa. Orang Kristen imannya harus apa? Konsisten. Yang kedua, nuraninya mesti murni. Yang ketiga, lakukan itu di hadapan Allah dan
manusia. Tidak munafik, berintegritas. Lalu ejawantahkan iman kita. Dengan cara apa? 1, berjerih dan berjuang. Jangan takut gagal. Manusia bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Berjerih dan berjuang. Yang kedua apa? Berpengharapan. Yang ketiga, percaya. Akhirnya, sama-sama bilang 3 jamah. Yuk, ini akhirnya. 3 jamah. Sama-sama bilang 3 jamah. Hafalin ini ya. Hafalin. Yang pertama, jangan malu untuk meminta kepada Tuhan. Jamah yang pertama, jangan malu untuk meminta kepada Tuhan. Sama-sama yuk, 3, 2, 1. Jangan malu untuk meminta kepada Tuhan. Dalam bahasa Latinnya, dum spiro spero. Sekali lagi, dum spiro spero. Tuhan adalah solusi. Ya. Jamah yang pertama apa? Masih ingat? Jangan malu untuk meminta kepada Tuhan. Yang kedua, jangan malas untuk bergerak. 1, 2, 3. Jangan malas untuk bergerak. Udah minta, berusaha yuk. Berjerih yuk. Berlelah yuk. Berjuang yuk. Yang ketiga, jangan mati akal. Sama-sama bilang, jangan mati akal. Kalau orang bilang udah selesai loh, udah kelar hidup lo. Oh, tidak ada yang kelar. Bukan lu yang menentukan hidup gue kelar atau tidak. Tapi Tuhan yang menentukan. Sekalipun kita menghadapi lorong-lorong kegelapan, banjir lagi, kita percaya Tuhan sudah siapkan sekoci buat kita untuk menyelamatkan hidup kita. Ingat baik ya, tadi Ibrani 4 ayat 16 katakan pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Kita pulang sekarang dan ingat baik. Jangan malu untuk meminta kepada Tuhan. 2, jangan malas untuk bergerak. Yang ketiga, jangan mati akal. Fisik Paulus terpenjara, tapi jiwanya bergerak bebas untuk tetap bersaksi. Persoalan hidup selalu pasti ada dalam hidup kita, pasti ada. Tapi bukan berarti kita harus berhenti bersaksi. Justru persoalan hidup itulah yang membuat kita kokoh di dalam iman. Kalau capek, berhenti dulu, istirahat. Tapi jangan pernah menyerah. Karena kuasa Tuhan sanggup mengatasi bukit-bukit persoalan kita. Kuasa Tuhan sanggup menembus tembok-tembok persoalan kita. Karena Tuhan tahu kapan kita harus bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Kita berdiri ya. Bung Benny man. Biar susah kita tetap berbahagia. Katakan, aku tetap berbahagia. Aku berbahagia. Aku bernyanyi. Bahagia. Walaupun ada masalah besar dalam hidup kita, kita tetap berbahagia. Yesus selamanya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus. Aku
Kudrisnya ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Katakan, aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus. Kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sering kami terpojok, kami dihakimi oleh karena iman percaya kami. Tapi hari ini Tuhan, ketika orang memojokkan kami, kami membalas dengan kebaikan. Nurani kami tetap murni di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat kami. Kami akan melewati persoalan demi persoalan. Oleh karena kemurahan Tuhan, air mata kami diubahkan menjadi air mata ketabahan. Dan bahkan diubahkan menjadi air mata kebahagiaan. Kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan sayangi keluarga kami. Ajarkan kami untuk mencintai suami istri kami dengan cinta kasih Tuhan yang tiada berkeputusan. Mampukan kami untuk membesarkan anak-anak kami sehingga mereka tumbuh ke arah Kristus, memiliki karakter Kristus, dan pada gilirannya mereka akan mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang membesarkan kami dengan air mata dan keringat. Tuhan bersama dengan orang tua kami, sehingga mereka tetap menjadi pusat kebijaksanaan, nasihat dan doa di tengah-tengah keluarga kami. Seringkali kami terpisah dengan orang tua kami, tapi kami terikat dalam ikatan damai sejahtera Tuhan. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan pasangan hidup, kami percaya ada waktu Tuhan yang baik. Mereka akan mendapatkan pasangan hidup yang setia, yang mau membangun dan menghidupkan cinta bersama. Dan pada gilirannya mereka akan berbahagia sebagai suami istri yang terikat di dalam kasih sayang Kristus Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk GBI Rem di tempat ini. Kami berdoa untuk Pastor Paulus. Kami berdoa untuk Ibu Yani. Kami berdoa untuk anak-anak, kami berdoa untuk cucu-cucu, kami berdoa untuk menantu. Keluarga ini diberkati Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk Republik Indonesia. Pak Jokowi Tuhan berkati. Ada banyak hal yang dia buat, berjerih lelah, ada banyak kritik, tapi kami percaya bahwa Indonesia akan semakin bermartabat, sejahtera di mata dunia. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sakit dikuatkan, hubungan yang rusak dipulihkan, jalan keluar akan diberikan bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Apa kabar kita semua pagi hari ini? Ada sukacita, amin. Terima kasih Pastor Johan Tumanduk yang sudah memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan Bapak, keluarga, dan pelayanan dengan luar biasa. Sampai kita berjumpa kembali di pelayanan yang berikut. Ibu terima kasih sudah hadir. Saudara, saya bersyukur kita bisa kembali melakukan ibadah tatap muka, meskipun banyak orang juga yang berkata kenapa
lambat sekali kita melakukan ibadah tatap muka karena memang kondisi saudara. Jauh sebelumnya kita selalu berusaha untuk melakukan ibadah tatap muka. Setiap kali ada kesempatan pemerintah membuka pintu untuk kita bisa melakukan ibadah, saya selalu melakukan mungkin salah satu gereja yang berani membuka atau melakukan ibadah tatap muka. Tetapi dengan banyaknya masalah di bangsa ini mengenai COVID, gereja harus mengalami buka tutup sehingga kemarin saya tidak lagi kembali mau terburu-buru. Karena beberapa kali kita lakukan buka sebulan tutup, buka 2 bulan tutup. Akhirnya saya putuskan kita lihat sampai semuanya cooling down, semuanya sudah menurun. Dan saya memutuskan hari ini adalah ibadah perdana. Dan terima kasih untuk kehadiran saudara. Saya cuma mau ingatkan kepada seluruh jemaat dan keluarga besar GBI Rem, Daud bisa mengalahkan Goliat dengan sebuah batu yang kecil. Senjata kita, batu yang kecil itu adalah doa. Tadi sudah dikatakan oleh Pastor Johan, jangan berhenti berdoa. Dengan batu kecil itu kita akan bisa mengalahkan Goliat-Goliat yang ada di dalam hidup kita. Saya cuma mau ingatkan kepada kita semua, terus berdoa untuk bangsa ini, keamanan bangsa ini. Kita berdoa untuk keselamatan keluarga kita berdoa untuk hidup kita dan juga berdoa untuk gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka saya percaya kita akan keluar lebih daripada pemenang. Dan doakan supaya Indonesia bisa tetap kuat, bangsa ini bisa tetap kuat dan terus bangkit. Karena jujur saudara, baru saya melakukan ibadah tatap muka hari ini. Dari kemarin saya cuma baca ada varian baru. Saya bukan sedang menakut-nakuti saudara. Sudah ada di Malaysia. Buat saya, Tuhan mau kemana nih kita? Kita mau dibawa kemana? Dan kita sedang ditakut-takuti dengan yang namanya chip. Sekarang ada beberapa perusahaan asing yang ada di Indonesia sekarang sudah mulai minta karyawannya bahkan memakai chip. Yang pasti memang kita tahu kita sudah ada di penghujung zaman. Tapi saya cuma mau ingatkan saudara hari ini. Tugas kita jangan pernah menyerah, tadi sudah disampaikan. Dan terus berdoa. Jangan pernah takut, ada Tuhan di pihak kita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan, usaha, pelayanan kita, Tuhan Maha tahu. Dan Dia kita percaya tetap pegang kendali. Dan saya berdoa hari ini, mari kita semua termasuk saya dan keluarga, percaya kepada Tuhan bukan seperti kita percaya kepada manusia. Kita percaya kepada Tuhan karena kita tahu Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan terus melangkah, jangan menyerah. Mari lakukan bagian kita. Selagi masih kita diperbolehkan beribadah tatap muka, lakukan saudara. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ada waktunya nanti kita akan tidak bisa lagi melakukan ibadah-ibadah seperti ini. Tapi mari, selagi Tuhan izinkan kita bisa melakukan ibadah tatap muka, biarlah kita semua setia bergandengan tangan. Saya bilang istri, anak saya ada di belakang semua. Kita bergandengan tangan, sekeluarga, untuk kita meraih kemenangan. Itu saja, terima kasih buat semua yang melayani. Dan di akhir tahun ini saudara tanggal 27 kami akan adakan ibadah doa pagi. Saya belum ngobrol sama teman-teman di dalam Mogot, tapi ini yang saya dapat. Saya mau perkuat di doa, jadi ada pujian namanya DPP. Rem, doa pujian penyembahan, Rahmat Immanuel Ministry, jam 5 pagi di tempat ini. Kita akan ada pujian, penyembahan, ada nanti tamborin, pemain bendera, pemain musik. Kita akan menari, kita akan
memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah. Kita akan dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang melayani seperti Pastor Johan Tumanduk dan lain-lain. Kita akan bikin ibadah setiap pukul 5 pagi di tempat ini. Karena kita mau, kita tutup tahun ini dan masuk di tahun yang sampai hari ini boleh dikatakan belum ada gambaran apa yang akan terjadi di tahun 2022. Tapi saya ingin mengajak jemaat GBI Rem untuk bergandengan tangan, kita berdoa. Doa peperangan, doa untuk keluarga kita, doa untuk pekerjaan kita, doa untuk bisnis kita. Jam 5 pagi di tempat ini karena kita percaya doa kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pokoknya kita akan buat meriah seperti kita sedang merayakan pesta. Karena kita percaya kita melangkah dengan iman. Tutup tahun ini dengan kemenangan. Sekarang sedang dipersiapkan. Saya belum ngomong sama Ibu Eva, pemilik tempat ini ada di belakang. Belum ngomong sama Pak Rudi, Pak Mardi, yang teman-teman dan Mogat, Bu Fani yang lain ada di tempat ini. Tapi kita akan buat jam 5 pagi. Saya sudah nanti juga minta teman-teman untuk jaga di bawah supaya keamanan semua baik. Kita akan menari, kita akan pesta. Karena kita sedang melangkah dengan iman. Kita mau tutup tahun ini dan masuk di tahun yang sampai hari ini masih abu-abu, tapi di dalam Tuhan kita percaya tahun depan dan akhir tahun ini ada banyak mujizat, ada banyak kemenangan, ada banyak berkat yang kita terima dari Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri, ada pengumuman saja saudara. Saudara bisa lihat di IG, ini kita bangkit berdiri. Ini ada Komsel online. Ya, nanti setelah itu ada baptisan di akhir bulan. Minggu terakhir tanggal 27, ini adalah kelas baptisan. Dan ibadah minggu depan di tempat ini tetap ada 3 kali. Untuk di Ciputra lagi banyak pesta pernikahan. Ya, dan mereka semua banyak memakai Dian Ballroom, bahkan tanggal 5 sendiri. Ada jemaat kita juga yang saya berkati bikin pestanya di Dian Ballroom tanggal 5. Ya, jadi memang ya kita tidak usah terburu-buru. Ya, saya berdoakan supaya pihak hotel juga bisa memberikan tempat lain. Tetapi ini tempat yang dari Tuhan, kita berdoa. Dan semuanya kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi, mari kita angkat pujian. Ya, lupa saya tunggu. Persembahan katanya ya. Ya, yang penting saudara bisa masukkan ke dalam kotak, saudara mau transfer monggo. Tapi kita berdoa dulu buat persembahan dan kita akan akhiri. Bapak terima kasih kalau kami juga saat ini diberikan kesempatan untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk pelebaran pekerjaan Tuhan lewat gereja yang Tuhan percayakan kepada kami GBI Rem. Tuhan memberkati setiap tangan-tangannya memberi. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan, bisnis kami Tuhan. Dan Tuhan memberkati masa depan kami, keluarga kami, kesehatan kami. Waktu kami menabur di tanah yang subur, di gereja Tuhan GBI Rem, kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan yang membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Apa yang mereka lakukan dengan hati yang tulus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami masih bisa diberikan kesempatan untuk menabur. Haleluya, amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, Pujian bagimu. amin. Tuhan, namamu besar Dan layak dipuji. Haleluya, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama katakan, nyanyi pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian bagimu. Oh, haleluya.
berikan kemuliaan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebelum kita pulang, kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang lemah, letakkan tangan kirimu di dada. Kalau engkau punya masalah, mungkin orang-orang di sekitar kita berkata tidak ada jalan keluar. Saya mau katakan selalu ada jalan keluar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kita sedang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan uang kita, kepintaran kita, jabatan kita, relasi kita. Tapi kita sedang mengandalkan Tuhan. Karena itu kita ada di tempat ini. Letakkan tangan kirimu di dada. Apapun yang saudara butuhkan hari-hari ini, di akhir tahun ini. Janganlah engkau percaya kepada Tuhan seperti engkau percaya kepada manusia. Manusia terbatas. Tapi saya mau ingatkan bahwa kita punya Tuhan yang bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Letakkan tangan kirimu di dada saat engkau membutuhkan sesuatu saat ini, mungkin di akhir tahun ini. Saya mau berdoa. Bapak, terima kasih. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan di tempat ini yang lemah, Tuhan kuatkan. Sehingga mereka mampu berdiri dengan tegak, melangkah terus maju bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan. Karena mereka percaya ada Tuhan di pihak mereka. Berkati hidup mereka. Berkati langkah mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dan kalau ada yang membutuhkan sesuatu Tuhan di akhir tahun ini, saat ini. Akan mungkin di minggu ini. Tuhan, kami sedang percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Dan bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Dan kami minta di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Tuhan berikan sekarang dalam nama Yesus. Dan kami percaya mujizat pasti terjadi. Di saat kami mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan turun. Terima kasih. Kami sebelum pulang meninggalkan tempat ini, kami juga berdoa untuk Pastor Johan Tumanduk. Berkati kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah lewat kehidupan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, banyak orang akan diberkati. Dan terima kasih untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah yang pertama di tempat ini. Jeripaya kami tidak sia-sia. Jemaat Tuhan yang hadir, kami percaya tidak akan pernah kembali pulang dengan sia-sia. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Mereka pulang dengan kemenangan. Karena Tuhan sudah melawat, Tuhan sudah membuat mujizat terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kedua dan ketiga, berkati tempat ini, pemilik tempat ini, Bapak Akong dan Ibu Eva. Dan kami percaya Tuhan tempat ini terus diberkati. Lingkungan di tempat ini diberkati. Kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini. Pak Jokowi dan wakil dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan yang memberkati. Kami akan pulang. Kami siap untuk menerima berkat. Mari saudara arahkan mata hatimu dan angkat kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala dan katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Dan sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati sampai minggu depan. Selamat hari Minggu. Nyanyi Pujian